Coba deh bayangin, laut lepas, luas banget, dingin, dan penuh misteri. Tapi tahu nggak, di balik ombaknya itu, sekarang lagi ada revolusi besar-besaran. Manusia, ya kita ini, lagi mengubah lautan jadi semacam ladang pangan super modern. Nah, dalam bahasan kali ini, kita bakal selami lebih dalam gimana sih persisnya kita bertani di lautan. Jadi pertanyaan utamanya kan ini, gimana caranya? Gimana bisa lautan yang kelihatannya liar banget dan gak bisa ditebak itu, sekarang malah jadi sumber makanan buat jutaan orang? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Intinya tuh gini, ada sebuah revolusi teknologi yang terjadi persis di bawah permukaan air. Samudra kita pelan-pelan diubah jadi semacam pabrik makanan canggih yang menggabungkan inovasi, tradisi, dan ya sedikit kenekatan juga sih. Oke, kita mulai dari dua pemain kelas kakap di panggung ini, salmon dan tuna. Keduanya ini contoh sempurna gimana industri perikanan modern itu skalanya bisa masif banget dan teknologinya wah luar biasa. Coba lihat deh siklus hidup salmon Atlantik ini. Semuanya itu dimulai dari sebutir telur yang dirawat hati-hati banget di darat. Begitu mereka cukup kuat, mereka pindah rumah ke keramba jaring apung raksasa di perairan Norwegia yang dingin. Di sana, hidup mereka full dipantau loh. Ada kamera 360 derajat, ada sensor canggih. 2 tahun kemudian, barulah mereka siap dipanen dan dikirim ke seluruh dunia. Dan kalau kita ngomongin skalanya, ini angkanya gila banget. Nilai ekspor salmon Norwegia itu bisa sampai 175 triliun rupiah setiap tahun. Biar kebayang, angka itu 3 kali lipatnya laba Pertamina. Jadi ini bukan lagi sekedar beternak ikan biasa, ini udah jadi industri global yang masif banget. Nah, sekarang kita beralih ke tuna. Metodenya beda banget. Kalau salmon kan dibudidayakan dari telur, prosesnya terkontrol dari nol. Nah, tuna ini lebih mirip ranching atau gampangnya penggemukan. Jadi para peternak ini menangkap tuna-tuna muda dari alam liar, terus dibesarkan di keramba tujuannya buat nambah berat sama lemaknya. Tapi metode pengemukan tuna ini kontroversial banget. Kenapa? Ya karena bergantung penuh sama penangkapan ikan liar yang pastinya bisa mengancam populasi tuna di alam bebas. Belum lagi soal pakan. Untuk menghasilkan 1 ton tuna, itu butuh bertonton ikan kecil sebagai pakannya. Jelas, ini jadi pertanyaan besar soal efisiensi dan keberlanjutannya kan? Oke, dari industri raksasa, sekarang kita geser ke pendekatan yang lebih menyatu dengan alam soalnya nggak semua aquaculture itu bentuknya kayak pabrik. Ada juga loh metode yang justru bekerja sama dengan ekosistem laut. Contohnya paling keren ada di budidaya lobster dan tiram. Kalau di Asia Tenggara, budidaya lobster itu seringnya lebih sederhana. Skalanya rumahan, pakai rakit bambu. Tapi tantangannya nggak main-main. Lobster ini kanibal, jadi harus dipisah satu-satu biar nggak saling makan. Terus mereka sensitif banget. Ada gelombang panas sedikit aja, suhu air naik, wah bisa gagal panen total. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata ada bentuk aquaculture yang nggak cuma mengambil dari laut, tapi malah sebaliknya. Dia memberi kembali ke lingkungan. Dan pahlawannya, percaya atau enggak, adalah tiram. Rahasianya ada di cara mereka makan. Tiram ini disebut filter feeder. Artinya, mereka makan dengan cara menyaring partikel-partikel kecil, kayak plankton langsung dari air di sekitarnya. Jadi, mereka sama sekali nggak butuh pakan tambahan dari kita manusia. Karena kemampuannya yang luar biasa ini, tiram itu sampai dijuluki insinyur ekosistem. Keren kan? Mereka ini bukan sekedar produk makanan, tapi benar-benar agen aktif yang membantu memulihkan dan menjaga kesehatan ekosistem laut di sekitarnya. Manfaatnya itu nyata banget. Bayangin ya, 1 ekor tiram dewasa itu bisa membersihkan puluhan galon air setiap hari. Hasilnya, air jadi lebih jernih dan lebih sehat. Karena mereka nggak menghasilkan limbah dan justru membersihkan lingkungan, budidaya tiram ini dianggap salah satu yang paling ramah lingkungan di dunia. Nah, dari yang paling ramah lingkungan, sekarang kita loncat ke contoh paling ekstrim dalam dunia aquaculture, di mana kesabaran, presisi, dan kemewahan itu jadi segalanya. Yap, kita akan bahas budidaya ikan sturgeon untuk kaviar. Budidaya sturgeon ini benar-benar permainan kesabaran tingkat dewa. Coba deh lihat waktunya. Seekor sturgeon betina itu butuh waktu antara 7-20 tahun cuma supaya matang dan bisa menghasilkan telur. Bayangin, ngerawat ikan selama 2 dekade tanpa hasil apa-apa. Dan pas waktunya tiba, proses panennya ini lebih mirip operasi medis. Ikannya dicek pakai USG buat mastiin telurnya udah pas matangnya.
Terus, di ruangan yang super steril, telurnya diambil dengan presisi tinggi supaya nggak rusak. Ini benar-benar puncak dari keahlian dan kontrol. Jadi, buat apa sih penantian panjang dan semua kerumitan itu? Jawabannya ya tentu saja, harganya. Kaviar kualitas terbaik itu harganya bisa lebih dari $10.000 per kilogram. Itulah bayaran untuk investasi waktu dan sumber daya selama belasan tahun, yang bikin kaviar jadi produk aquaculture paling bernilai di planet ini. Oke, dari salmon skala industri, lobster yang penuh tantangan, sampai tiram si pembersih laut, kita udah lihat banyak banget wajah dari aquaculture modern. Teknologi ini jelas punya potensi besar buat ngasih makan dunia di masa depan. Tapi, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Seberapa jauh kita harus melangkah dan berapa harga yang harus kita bayar untuk bisa menguasai lautan?